Assalamualaikum saudara sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, baik itu yang di dalam negeri ataupun di luar negeri. Kali ini ada yang cukup lucu, tolong ya buat kalian tolong jaga emosi dan jangan sampai emosi. Kita anggap saja ini adalah hiburan untuk bahan tertawaan saja ya. Jangan sampai diambil hati. Ada warga Malaysia yang ya memberikan opininya lah. Tapi sebelum kita berkomentar lebih lanjut, kita tonton dulu videonya seperti apa. Saudara, untuk makluman negara-negara jiran, mulai esok 6 Disember 2024, kami rakyat Malaysia tidak lagi guna frasa "jom pergi sarapan". Tidak, kami dah tukar kepada "jom semarakkan warisan bangsa". Sebab UNESCO telah memutuskan budaya sarapan kita sebagai warisan budaya tidak ketara. Jadi adakah kita boleh buat langkah yang sama? Tak kala UNESCO iktiraf batik Indonesia, ada yang melarang kita mendakap batik kerana kononnya batik milik mereka. Jika begitu, wajarkah kita berkata kepada mereka, mulai esok kalian dilarang bersarapan kerana sarapan telah menjadi milik Malaysia? Tidak. Kerana itu video sebelum ini saya tekankan, UNESCO iktiraf batik Indonesia milik Indonesia, bukan batik milik Indonesia. Bermakna UNESCO mengakui kewujudan batik di Malaysia, Thailand, China, begitu juga kita. Breakfast culture in Malaysia. I see no objections. Adopted. UNESCO iktiraf sarapan Malaysia milik Malaysia, bukan sarapan milik Malaysia. Baca betul-betul, kerana itu saya selalu berpesan. Pandang setiap kata dengan mata, kerana takut tersalah tafsir. Hingga perahu kasih kita karam di lautan perselisihan. Ingat, tujuan UNESCO bukan untuk kita mendabik dada itu ini milik kita, tidak. Sebaliknya, untuk anak cucu kita, agar mereka tahu setiap budaya perlu disiram dan dijaga. Bentar. Setiap budaya wajib disiram dan dijaga katanya. Arti dari dijaga itu apa? Seandainya ada sesuatu nih, contoh misalkan ya, motor ini. Motor itu bukan punya lo jagain nggak? Tapi kalau motor itu punya lo pasti jagain. Tadi dia bilang setiap budaya itu perlu disiram dan dijaga. Dijaga itu artinya ya itu punyaan kita gitu loh. Ngapain lo jagain punya orang? Kalau bukan punya lo ngapain dijaga? Aduh, gimana sih? Budaya sebagai alat penyatuan kita. Tak perlu mendabik dada, kerana kalau yang pipit sama pipit, yang enggang sama enggang, tapi bersatu, berteduh di pohon yang sama juga. Nah, mungkin mereka seperti ya menghubung-hubungkan dengan batik kemarin guys. Karena di Malaysia juga ada batik. Ya silakan. Kami ya tidak melarang kalian mau bikin batik atau apa, tapi jangan diakui itu milik kalian, itu aja sebenarnya. Asli kocak. Nah, buat teman-teman jangan lupa ikutin akun TikToknya Mbak ini. Karena mbaknya ini luar biasa cerdas guys. Aku kan bikin VT sebelumnya, ada hal-hal yang harus urgent, penting dipatenkan segera kan, ada 7 macam. Terus orang ini ngomen, tidak semua hal yang bisa dipatenkan hanya orang berpendidikan tinggi yang memahami. Naikkan dulu pendidikan tinggi negara kamu. Kenapa pula hubungannya dengan pendidikan? Iya. Jika makan pagi, makan siang, makan malam. Ini ya, kadang itu permasalahan itu misalkan ya, tapi penjelasan mereka tuh kadang ngawur gitu loh. Kadang nggak ada hubungannya sama sekali. Ya, gimana ya? Saya juga bingung. Masalahannya A, penjelasannya C, D, E. Aduh, sering nggak nyambung gitu. Sama dia bisa dipatenkan, hal-hal yang nggak mutu kayak gitu bisa dipatenkan. Iya. Sarapan pagi. Lanjutlah nanti patenkan sarapan siang, sarapan malam. Kita ulang lagi. Harus urgent, penting dipatenkan segera kan, ada 7 macam. Terus orang ini ngomen, tidak semua hal yang bisa dipatenkan hanya orang berpendidikan tinggi yang memahami.
Naikkan dulu pendidikan tinggi negara kamu. Kenapa pula hubungannya dengan pendidikan? Jika makan pagi, makan siang, makan malam aja bisa dipatenkan, hal-hal yang nggak mutu kayak gitu bisa dipatenkan. Apalagi sebuah budaya yang nggak dimiliki oleh bangsa lain. Kenapa pula kau yang sewot, kau yang ngatur negara-negaraku, hasil karya orang-orang di negaraku? Kenapa pula kau yang ngatur nggak bisa dipatenkan, kata kau? Sabar Mbak. Karyawan UNESCO kau. Aneh kalilah. Betul. Kalau alasannya itu karena jualan, banyak orang Indonesia yang jualan ke sana, lalu tiba-tiba berketurunan di sana, apakah menjadi makanan khas negara itu? Tidak. Nah, itu dia. Tidak bisa begitu. Itu namanya lancang. Contohnya, pizza itu banyak outletnya di Amerika. Tapi dunia tahu, orang Amerika tahu kalau pizza itu makanan khas Italia. Croissants itu banyak outletnya di negara-negara Eropa lainnya, negara-negara tetangganya. Tapi apakah tiba-tiba menjadi makanan khas negara itu karena dia berjualan berketurunan di sana? Tidak. Croissants tetap diakui sebagai makanan khas Prancis. Begitu juga dengan makanan Indonesia yang katanya awalnya karena banyak berjualan ke sana, berketurunan di sana. Kemudian apakah tiba-tiba menjadi masakan khas negaranya? Tidak bisa. Sekarang gini aja deh, orang-orang itu kan mengaku IQ-nya tinggi, cerdas. Kita ini apalah, kumpulkan sel-sel handal, menciptakan satu resep makanan yang kemungkinan nanti bisa dijadikan makanan khas negara itu. Gitu. Saran saya begitu. Contohnya, kasihlah bikin resep makanan apa gitu, gulai bodat misalnya, kan? Nama-nama unik gitu, nama-nama yang cepat di ACC oleh UNESCO nantinya. Kerupuk kelera misalnya kan, itu juga cepat itu di ACC karena tidak ada pertentangan di dalamnya, tidak ada persengketaan dengan negara lain. Tapi kalau sudah ada di Indonesia pula yang didaftarkan ke UNESCO, otomatis orang Indonesia nggak bakalan terima kan? Nggak bakalan terima, mereka pasti ada persengketaan. Kan kalian ini cerdas kan? Kalian cerdas, orang-orangnya cerdas, pintar menurut Anda gitu ya. Ya kumpulkanlah orang-orang pintar itu untuk menciptakan suatu. Sering ngata-ngatain Indonesia IQ 78 ya. Tapi ya kita bisa nilai sendiri lah. Kreativitas gitu kan. Guys, saya mau menunjukkan suatu data. Perhatikan baik-baik ya. Kalian lihat data ini? Ini adalah rata-rata perolehan medali di Olimpiade Sains negara-negara Asia Tenggara. Perhatikan, di matematika kita memperoleh 102 medali. Di fisika kita memperoleh 123 medali. Kemudian selanjutnya biologi kita memperoleh 85. Astronomi kita nomor 2, 44. Kimia kita mendapatkan 73 medali. Dan selanjutnya informatik 81. Membangunkan gak tuh? Kita sering dihina-hina bodoh, dikatain IQ 78, dikatain bodoh, dikatain ini itulah. Masih bisa mendapatkan medali sebanyak itu. Gimana ya posisi-posisi negara yang di bawah-bawah yang sampai tidak mendapatkan medali sama sekali, kayak 0 gitu. IQ 78 segitu medalinya. Kalau medalinya itu 0 sampai pencapaiannya sedikit gitu, kira-kira IQ-nya berapa ya? Bisa nggak diprediksi? Oke. Nah itu akun mbaknya guys. Jangan lupa di follow di akun TikTok mbaknya. Karena informasi-informasinya sangat bermanfaat untuk kita. Ya, tolong guys ya, jangan sampai diambil hati. Tolong jaga emosi kalian. Ya seperti itulah tetangga kita. Kalian bisa nilai sendirilah seperti apa ya. Ya jangan lupa nanti buat tetangga kita nanti kalau bisa daftarin juga tuh budaya makan siang atau makan malam gitu kan. Apa aja lah ya yang bisa kan. Siapa kan lumayan tuh. Kemarin udah bisa masukin budaya makan pagi ya. Lanjutin aja siapa tahu kan makan siang juga bisa gitu. Ya, itu dulu video kali ini guys. Dan tolong sekali lagi, jangan emosi, jangan diambil hati ya. Kita ini untuk hiburan aja, kita bawa ketawa aja. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.